Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wastanna bisunnatihi ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah senantiasa kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Ta'ala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kerabat beliau, para sahabat dan orang-orang yang senantiasa terus-menerus berada di jalannya sampai hari kiamat kelak. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, kembali kita melanjutkan kajian kitab Fikih Sunnah Wanita yang ditulis oleh Abu Malik Kamal bin Said Salim rahimahullah ta'ala. Dan kita masih dalam pembahasan seputar sholat. Dan pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang kewajiban-kewajiban sholat. Baik, yang memiliki bukunya silahkan dibuka di halaman 106. Yang pertama, yang merupakan kewajiban sholat menurut penulis adalah doa istiftah. Beliau mengatakan, menurut pendapat yang kuat, doa istiftah ini wajib dibaca baik dalam salat fardu maupun salat sunnah. Oleh karena itu engkau diwajibkan membaca doa istiftah setelah takbiratul ihram berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang salatnya buruk, innahu la tatimmu salatun li ahadin minan nasi hatta yatawadda fayadha'ul wudu' ya'ni mawadhi'ahu thumma yukabbir wa yahmadullah wa yuthni alaihi wa yaqra'u bima tayassara minal Qur'an fa idza fa'ala dzalik faqad tammat salatuh. Sesungguhnya salat seseorang tidak dianggap sempurna sebelum dia berwudu dengan sempurna, kemudian mengucapkan takbir lalu memuji Allah dan menyanjungnya. Memuji Allah dan menyanjungnya ini menurut penulis adalah maknanya doa istiftah, pujian dan sanjungan. Lalu membaca apa saja menurutnya mudah dari bacaan-bacaan ayat-ayat Al-Quran. Jika ia melakukan itu semua atau semua itu, maka salatnya sempurna. Beliau mengatakan yang dimaksud dengan memuji Allah dan menyanjungnya adalah membaca doa istiftah. Nah, akan tapi dalam hal ini para ulama berbeda pendapat, sebagaimana yang pernah kita jelaskan di kesempatan sebelumnya, bahwa juga ada yang berpendapat sunnah. Dan disebutkan oleh penulis ya, yang berpendapat sunnah, dan bagaimana tanggapan mereka dengan hadis. Tanggapan mereka dengan hadis, wallahu alam, bahwa yang dimaksud dengan memuji dan menyanjung Allah Subhanahu wa taala pada hadis tadi itu adalah membaca surat Al-Fatihah, karena di dalamnya juga terdapat pujian dan sanjungan. Beliau mengatakan sebagian ulama berpendapat bahwa yang dimaksud dengan pujian dan sanjungan dalam hadis di atas adalah surat Al-Fatihah. Mereka menganggap doa istiftah hanyalah sunnah, tidak wajib, dan dalam masalah ini terdapat kelonggaran. Dan begitu pula dikuatkan dengan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaskutu baina takbir wa baina al-qira'ah iskatatan. Qala ahsibuhu qala hunay'atan. Faqultu bi abi wa ummi ya Rasulullah iskatuka baina takbir wal qira'ah ma taqul? Qala aqul Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya ila akhir al-hadits." Biasanya Rasulullah SAW, kata Abu Hurairah, setelah bertakbir ketika sholat, ia diam sejenak sebelum membaca ayat. Maka aku pun bertanya kepada beliau, wahai Rasulullah SAW, aku melihatmu berdiam antara takbir dan bacaan ayat. Apa yang engkau baca ketika itu? Barulah setelah itu Nabi SAW menyebutkan doa istiftah. Sisi pendalilannya apa? Sisi pendalilannya adalah sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, bahwa jika seandainya doa istiftah itu wajib, niscaya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan menjelaskan dan menyampaikannya pertama kali kepada para sahabat. Dan ternyata berdasarkan hadis ini tidak, sampai beliau Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya, barulah setelah itu beliau menjelaskan apa yang beliau baca antara takbir dan membaca surat, yaitu doa istiftah. Dan ini yang menunjukkan bahwa doa istiftah hukumnya sunnah. Dan pendapat ini diambil Ibnu Qudamah, Syekh bin Bas dan lainnya, wallahu a'lam bissawab. Baik. Dan saya pribadi lebih condong kepada pendapat ini.
Tidak disyariatkan membaca doa istiftah dalam salat jenazah. Diriwayatkan dari Talha bin Ubaidillah bin Auf, ia berkata, aku pernah melakukan salat jenazah di belakang Ibnu Abbas, lalu ia berkata membaca surat Al-Fatihah. Talha bin Ubaidillah mengatakan bahwa hal ini untuk mengajarkan kepada para jamaah bahwa itu doa istiftah adalah sunnah, dan hadis ini terkandung isyarat tidak disyariatkan membaca doa istiftah dalam salat jenazah karena Ibnu Abbas menjaharkan surat Al-Fatihah untuk mengajarkan kepada sahabat lain dan tidak menjaharkan doa istiftah. Doa istiftah. Baik, beberapa contoh doa istiftah yang disebutkan di sini dan ini sudah kita sampaikan. Ya, yang pertama, Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini min khataayaya kama yunqas thawbul abyad min ad-danas. Allahumma ighsilni min khataayaya bits-thalji wal ma'i wal barad. Ya. Atau yang lebih pendek, subhanakallahumma wa bihamdik wa tabarakasmuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk. Dan yang lainnya silahkan dibaca di dalam kitab ini. Dan jika ingin lebih lengkap mengenai bacaan apa saja yang disyariatkan dalam doa istiftah, maka silahkan kembali kepada video sebelumnya. Dan ikhwatan liman azanallahu wa ikum jami'an, ada pertanyaan, apakah boleh menggabung doa-doa istiftah? Ini membaca doa istiftah itu macam-macam berdasarkan riwayat-riwayat yang disebutkan. Nah, bolehkah menggabungnya? Maka jawabannya di sini ulama khilaf, ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Namun wallahu a'lam bishawab, dalam rangka kehati-hatian karena ini bagian daripada ibadah, maka hendaknya kita mengamalkan sesuai dengan apa yang diajarkan, yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu membaca satu-satu dan tidak menggabungnya. Terkadang kita membaca dengan riwayat ini, terkadang kita membaca riwayat lainnya, dan begitu seterusnya. Baik, ini pembahasan seputar doa istiftah. Jika mengambil pendapat wajib, maka dia dimasukkan dalam perkara yang wajib, ya. Dan jika tidak, maka dia masuk dalam yang sunnah. Dan ingat, ketika yang mengambil pendapat wajib, dia memiliki konsekuensi. Sebagaimana telah dijelaskan bahwa kewajiban sholat, jika ditinggalkan secara sengaja, sholatnya batal. Tetapi jika tidak sengaja, tidak batal, namun harus menggantinya dengan sujud sahwi. Inilah yang harus kita fahami baik-baik. Mana wajib, mana sunnah, mana rukun. Karena konsekuensinya berbeda-beda. Yang mengambil pendapat doa istiftah ini wajib, maka ada konsekuensi jika ditinggalkan, baik sengaja atau tidak sengaja. Wallahu a'lam. Baik, kemudian yang kedua, halaman 109. Membaca ta'awudz sebelum membaca surat dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, kita jelaskan kembali apa yang dimaksud dengan ta'awudz. Ta'awudz itu adalah iltija ilallah, kembali kepada Allah Ta'ala, meminta perlindungan kepada Allah Ta'ala min syarri kulli dzi syarr, dari keburukan orang yang memiliki keburukan, dari keburukan sesuatu yang memiliki keburukan. Diucapkan untuk melindungi manusia dari keburukan-keburukan. Jadi ketika ada orang mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, seakan-akan dia mengatakan astajiru bijanibillah minasyaitonirrajim. Aku meminta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dari syaitan. Aku meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari syaitan ar-rajim, untuk memberikan madarat, ya, bahaya baik dalam agama, dunia dan lainnya. Itulah maksud dari isti'adzah. Dan isti'adzah itu adalah ucapan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Baik, penulis di sini memasukkan isti'adzah dalam perkara yang wajib. Beliau mengatakan seluruh ulama sepakat mengenai wajibnya membaca ta'awudz di awal rakaat. Hanya saja mereka berselisih tentang kewajiban di setiap rakaat. Allah Ta'ala berfirman, fa idza qara'tal Qur'an fasta'idz billahi minasyaitonir rajim, dalam surat An-Nahl ayat 98. Dan ketika kamu membaca Al-Qur'an, maka mintalah pertolongan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Dalam ayat tersebut terkandung perintah untuk membaca ta'awudz ketika hendak membaca ayat. Dan hakikat perintah menunjukkan sesuatu yang wajib. Hal ini karena ta'awudz berfungsi mengusir setan, satu perkara yang menyebabkan perkara lain menjadi wajib. Maka perkara itu pun wajib dilaksanakan. Pada asalnya ta'awudz dibaca dengan sir, tidak terdengar, karena Nabi SAW dan para khalifah yang empat tidak pernah membacanya dengan jahar. Namun terkadang seorang imam mengeraskan ta'awudz ini dalam rangka mengajari para jamaah. Baik, kembali kita jelaskan bahwa ada khilaf, ada perbedaan dalam menentukan dan menetapkan hukum ta'awudz.
Kalau berdasarkan ayat tadi dalam surat An-Nahl ayat 98, memang itu berbunyi dengan perintah, ya. Fa idza qara'tal Qur'an fasta'idz billah. Ya. Dan al-amru yaqtadil wujub. Perintah itu menunjukkan akan kewajiban. Akan tapi ikhwatal iman azanallahu wa yakum jami'an, para ulama membantah dan menjawab bahwa kewajiban tersebut memiliki hal yang memalingkan dari kewajiban. Jadi kaidahnya itu ketika dalam ayat atau dalam hadis ada kata perintah, itu menunjukkan kewajiban, kecuali ada yang memalingkan dari kewajiban tersebut, maka dia berubah hukum. Yang tadinya wajib berubah hukumnya menjadi sunnah, ya. Nah, dalam membaca ta'awudz ini terdapat hal-hal yang memalingkannya dari kewajiban. Yang pertama, tidak disebutkan dalam hadis al-musi salatuhu, hadis orang yang buruk salatnya kemudian ditegur oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian disebutkan dalam sebuah riwayat dari Anas bin Malik, dari Anas radhiyallahu taala anhu, ya, hadis diriwayatkan Imam Muslim, bahwa suatu ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah membaca satu surat yang diturunkan kepada beliau, ya, yaitu beliau membaca dimulai dengan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Ya. Nah, kalau berdasarkan riwayat tersebut, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengawali bacaan surat Al-Kautsar tersebut dengan ta'awudz. Dan ini difahami para ulama bahwa hukum ta'awudz adalah sunnah. Lajnah Daimah mengatakan al-isti'adzah sunnah, fala yadurru tarkaha fi shalah amdan au nisyanan. Isti'adzah hukumnya sunnah, maka tidak memudarati apabila dia ditinggalkan baik sengaja ataupun lupa. Wallahu a'lam. Ya. Bacaan-bacaannya disebutkan di sini ada a'udzubillahi minasyaitonir rajim, a'udzubillahis samii'il 'alim minasyaitonir rajim, a'udzubillahis samii'il 'alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Silakan gunakan yang mudah bagi kita. Baik, kemudian yang ketiga yang dimasukkan oleh penulis rahimahullahu taala dalam perkara yang wajib dalam salat, yaitu mengucapkan amin. Ya, mengucapkan amin setelah membaca surat Al-Fatihah. Dan kewajiban tersebut berdasarkan hadis. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ammanal imam fa aminu fa innahu man wafaqa ta'minahu ta'minal malaika ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Jika imam mengucapkan amin, maka ucapkanlah amin, karena sesungguhnya karena barang siapa ucapan aminnya bertepatan dengan aminnya malaikat, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Dan ucapan amin, kata beliau, hukumnya wajib bagi imam, makmum, dan orang yang salat sendiri. Dikeraskan dalam salat jahriyah dan dipelankan saat salat sirriyah. Ya, ini masalah hukum amin. Hanya saja ada pendapat yang lain, diantaranya Syekh bin Bas, yang mana beliau berpendapat bahwa hukumnya sunnah. Ibnu Katsir juga mengatakan hukumnya adalah sunnah. Allahu a'lam. Baik. Sedikit menyebutkan kembali tentang keutamaan dari mengucapkan amin. Keutamaan mengucapkan amin sebagaimana yang telah ditunjukkan dalam hadis tadi adalah dia akan mendapatkan ampunan atas dosa-dosa yang pernah dilakukan. Dan ini lihat bagaimana bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala, betapa sempurnanya Islam itu. Bahkan dalam hal-hal kecil jika dilakukan berdasarkan syariat, maka akan membuahkan atau mendapatkan pahala yang melimpah. Kunci utamanya adalah bagaimana kita mengamalkan amalan berdasarkan tuntunan syariat Islam, berdasarkan Al-Quran ataupun sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana tadi, man wafaqa ta'minahu ta'minal malaikah ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang aminnya sesuai dengan aminnya malaikat, maka dosa-dosa yang lalu akan diampuni. Baik, dalam pengucapan amin bersama imam, apakah maksudnya ini bersamaan atau membaca amin setelah imam? Para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan bahwa aminnya harus bersamaan dengan imam. Ketika waladhdallin, maka sama-sama seluruhnya mengucapkan amin, gitu, imam dan makmum. Ada yang mengatakan aminnya harus setelah imam,
Berdasarkan tadi hadis, idza ammanal imam fa aminu, apabila imam mengucapkan amin maka ucapkanlah amin. Di sini menunjukkan ada urutan, imam dulu baru makmum. Wallahu a'lam. Akan tapi kalau kita lihat berdasarkan riwayat yang lain, Nabi mengatakan idza qala imam ghairil maghdubi alaihim waladdallin faqulu amin. Ketika imam mengucapkan ghairil maghdubi alaihim waladdallin, maka ucapkanlah amin, ya. Sehingga kalau dilihat dari konteks hadis ini menunjukkan bahwa kita langsung amin. Aminnya bersama malaikat, bersama imam. Jadi ketika selesai waladhdallin, maka faqulu amin, ini perintah ditujukan kepada imam dan makmum juga. Imam dan makmum juga, ya. Dan jadi yang jadikan patokan di sini adalah ketika imam membaca selesai membaca surat Al-Fatihah dan ditunjukkan dengan kalimat waladdallin. Wallahu a'lam bissawab. Baik. Kemudian yang berikutnya khawatir iman adalah takbir intiqal. Takbir intiqal dah mengucapkan takbir Allahu Akbar selain di awal salat. Kalau di awal salat pengucapan Allahu Akbar itu disebut dengan takbiratul ihram. Adapun takbiratul intiqal, takbir perpindahan dari satu gerakan menuju gerakan-gerakan yang lainnya, disebut dengan takbir intiqal. Di sini para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Penulis mengambil pendapat bahwa ia merupakan bagian dari amalan yang wajib, ya. Kalau kita lihat dan kita rinci beberapa pendapat ulama, ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan wajib untuk sholat fardu, ada yang mengatakan sunnah untuk sholat sunnah. Pendapat yang mewajibkan ini berdasarkan dalil, ya. Disebutkan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ila shalah yukabbir hina yaqum thumma yukabbir hina yarka', yukabbir hina yaqum wa yukabbir hina yarka' thumma yaqul sami Allahu liman hamidah hina yarfa'u sulbahu min ar-rak'ah thumma yaqul wa huwa qa'im rabbana walakal hamd. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertakbir saat beliau berdiri, kemudian bertakbir ketika akan ruku, dan seterusnya. Jadi takbir intiqal bagian daripada yang diwajibkan. Ini menurut pendapat yang pertama. Ya, pendapat yang kedua mengatakan tidak, karena kewajiban tadi itu memiliki qarinah. Qarinah itu yang memalingkan, sesuatu yang memalingkan dari hukum wajib, ya. Seperti tidak dinukilkan bahwa Nabi melakukannya terus-menerus. Kemudian juga terdapat beberapa riwayat para sahabat meninggalkan takbir intiqal. Ya, maka dengan ini diambil kesimpulan bahwa hukumnya tidaklah wajib tapi masuk kepada hukum sunnah. Wallahu a'lam. Baik. Kemudian yang kelima, ucapan sami'allahu liman hamidah, dan yang keenam Rabbana lakal hamd atau Rabbana walakal hamd. Baik. Membaca sami'allahu liman hamidah bisa disebut sebagai bacaan tasmi'. Sementara Rabbana walakal hamd ini bisa disebut sebagai bacaan tahmid, ya, bacaan tahmid. Dan bacaan ini diucapkan ketika kita bangkit dari ruku menuju i'tidal. Dari ruku menuju i'tidal, sami'allahu liman hamidah. Setelah itu membaca Rabbana walakal hamd. Ya. Nah, di sini para ulama berbeda pendapat mengenai hukumnya. Ada yang mengatakan wajib, baik itu tasmi' sami'allahu liman hamidah atau itu tahmid Rabbana walakal hamd, wajib bagi imam dan orang yang sholat munfarid. Adapun dalam sebagai makmum, maka yang wajib hanya tahmid saja, yaitu Rabbana walakal hamd. Itu pendapat pertama. Pendapat yang lainnya berpendapat bahwa dua-duanya sunnah, ya. Dua-duanya adalah sunnah. Wallahu a'lam. Apabila kita melihat dalil, yaitu sebagai berikut. Dari Rifa'ah bin Rafi' radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innaha la tatimmu salatu ahadikum hatta yusbighal wudu' kama amara Allah." Tidak sempurnalah salat seseorang hingga ia menyempurnakan wudunya sebagaimana diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan dalam hadis, "Tsumma yukabbir wa yarka'u hatta tatma'in mafasiluhu wa tastarkhiya tsumma yaqul sami'allahu liman hamidah."
kemudian bertakbir dan ruku sampai tumakninah, kemudian meluruskan badannya sambil mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Dan ini menunjukkan bahwa tasmi itu hukumnya wajib dan tidak sempurna salat tanpanya. Dan juga berdasarkan keterangan hadis, ya. Dan hadis tadi itu disebutkan dalam kitab nih di halaman 111, ya, paragraf pertama. Silakan dibaca. Dan begitu pula disebutkan dalam hadis lain dari Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama fi shalah yukabbir hina yaqum, thumma yukabbir hina yarka', thumma yaqul sami Allahu liman hamidah hina yarfa'u sulbahu min ar-ruku', thumma yaqul wa huwa qa'im rabbana wa lakal hamd. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika berdiri untuk salat, beliau bertakbir ketika berdiri, bertakbir ketika ruku, kemudian mengucapkan sami Allahu liman hamidah, kemudian bangun dari ruku hingga meluruskan tulang sulbinya, kemudian mengucapkan rabbana walakal hamd. Dan kita diperintahkan untuk mengikuti salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, shallu kama raaitumuni usolli. Adapun bagi makmum maka yang wajib hanya tahmid saja, ya. Dan ini berdasarkan dalil diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Disebutkan wa idza qala, dan apabila imam mengatakan sami Allahu liman hamidah, faqulu, maka katakanlah kalian wahai makmum, rabbana walakal hamd, ya. Maka dia bagian daripada wajib di dalam salat. Kemudian yang berikutnya, ikhwatal iman, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, yang wajib adalah tasyahud awal beserta bacaannya, ya. Tasyahud awal, ya, yaitu tasyahud awal dilakukan adalah setelah rakaat kedua, setelah sujud kedua, setelah sujud kedua, maka disyariatkan untuk duduk tasyahud dan mengucapkan at-tahiyatulillah. Dan hukumnya wajib. Dalil wajibnya apa? Disebutkan dari Abdullah bin Muhainah. Ia mengatakan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla bihim adh-dhuhra faqama fi ar-rak'atain ulayain lam yajlis faqama an-nasu ma' hatta idza qada as-salah wa intadhara an-nas taslimahu kabbar wa huwa jalisun fasajada sajdatain qabla an yusallim thumma sallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengimami para sahabat. Beliau salat di 2 rakaat pertama tanpa duduk tasyahud awal. Maka orang-orang pun mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai ketika hampir selesai, orang-orang menunggu beliau salam. Namun ternyata beliau bertakbir dalam keadaan duduk, lalu sujud 2 kali sebelum salam, kemudian setelah itu baru salam. Nah, di sini yang menunjukkan bahwa tasyahud karena ketinggalan, ya, maka dia diganti dengan sujud sahwi yang insya Allah akan dijelaskan di kesempatan lain. Jadi ini dalil yang menunjukkan bahwa tasyahud awal itu adalah wajib dalam salat. Baik, mudah-mudahan ini bisa difahami. Dan yang terakhir, termasuk bagian daripada kewajiban salat adalah mengucapkan tasbih, ya, ketika ruku dan sujud. Subhana rabbiyal azim bagi ruku, subhana rabbiyal a'la untuk sujud. Baik. Uqbah bin Amir berkata, ketika ayat fasabbih bismi rabbikal azim turun, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada kami, jadikanlah ia bacaan tasbih dalam ruku kalian. Dan ketika ayat sabbih isma rabbikal a'la turun, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jadikanlah ia itu bacaan tasbih dalam sujud kalian. Perintah dalam hadis tersebut menunjukkan hukumnya wajib karena berkumpulnya 2 perintah, yaitu perintah Allah dan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga karena hal itu dilakukan oleh beliau sendiri. Wajibnya mengucapkan tasbih ketika ruku dan sujud ditegaskan lagi dalam sebuah hadis. Ala wa inni nuhitu an aqra al-Qur'an raqi'an aw sajidan. Fa amma ruku' fa'azzimu fihi Rabb azza wa jalla wa amma sujud fajtahidu fid du'a faqaminun an yustajaba lakum. Ketahuilah bahwa sesungguhnya aku telah dilarang untuk membaca Al-Qur'an ketika ruku' dan sujud. Ini perhatikan baik-baik, ketika ada syariat boleh doa ketika sujud, maka jangan sampai baca Quran. Yang harus diniatkan dalam doa tersebut adalah doanya,
walaupun diambil dari lafaz-lafaz dalam Al-Quran, tapi jangan diniatkan membaca Al-Quran karena ada larangannya. Karena itu ketika ruku, agungkanlah Rabb, subhana rabbiyal azim. Ini perintahnya. Dan bersungguh-sungguhlah ketika berdoa, ketika sujud, dan kemungkinan besar saat itu doamu dikabulkan, ya. Karena posisi seseorang yang paling dekat dengan Allah Ta'ala itu adalah ketika dia sujud. Maka Nabi mengatakan, fa'aktsiru fihi minad du'a. Perbanyaklah di dalamnya dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zikir yang dibaca ketika ruku dan sujud disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan dari Hudzaifah bahwa ia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca Subhana Rabbil Azim sebanyak 3 kali ketika ruku dan Subhana Rabbil A'la sebanyak 3 kali ketika sujud. Nah, itulah beberapa kewajiban-kewajiban salat yang harus diperhatikan. Hanya saja tadi ada beberapa khilaf di kalangan ahli ilmu dan apa yang disebutkan oleh penulis tadi, yang mana beliau juga menyebutkan beberapa perkataan atau perkataan lain yang mungkin bisa dikatakan bertolak belakang dengan pendapat yang beliau bawa. Akan tapi ikhwatal iman, yang jelas dalam ikhtilaf seperti ini, terutama dalam masalah-masalah fikih, patokan utamanya adalah dalil. Patokan utamanya adalah dalil, dan itu yang harus senantiasa kita pegang. Jangan asabiyah, jangan fanatik. Ya, saya pokoknya pendapat dari Imam Ahmad bin Hanbal, saya pokoknya dari Imam Malik misalkan, yang pada akhirnya dia tidak mau mengikuti dalil lagi. Ibadah yang dia lakukan itu ternyata sebabnya adalah alimnya, bukan dalilnya. Ini keliru. Kita mengamalkan sebuah amalan itu berdasarkan dalil, ya, bukan yang menyampaikan dalil, bukan yang berceramah seperti saya pribadi sana. Tapi kita berusaha untuk mengikuti dalil yang bersumber dari Allah Ta'ala dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Namun ketika semuanya berlandaskan dalil syar'i yang bisa dipertanggungjawabkan, maka dalam hal ini kita harus longgar. Paling tidak minimalnya kita tahu bahwa yang dilakukan oleh orang tersebut, fulan, alan, itu memiliki landasan syar'i dalam hadis. Hanya saja yang membedakan antara fulan yang satu dengan yang lainnya adalah dalam memahaminya, ya, dalam memahaminya. Dan ini diantara bentuk khilaf-khilaf yang diakui. Syaratnya adalah sama-sama memiliki landasan dalil. Dan kalau tidak salah pernah kita sampaikan, kenapa sih beda-beda padahal dalilnya sama, yang disampaikan sama, lantas kenapa beda antara alim ini dengan alim ini, mazhab ini dengan mazhab ini? Maka jawabannya ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, bisa jadi yang satu memandang dalilnya sahih, yang satu tidak. Yang satu memandang cara memahami hadis seperti ini, yang satu tidak, ya, atau yang lainnya, sebab-sebab yang lainnya. Hanya saja kita sebagai seorang talibul ilm, ya, yang senantiasa harus kita tanam dalam diri kita, dalam hati kita adalah kembalilah selalu kepada Al-Quran dan Sunnah dalam setiap permasalahan. Masalah sholat, puasa, zakat, bisnis, jual beli dan semisalnya, jangan pernah lupa untuk selalu kembalikan setiap permasalahan ditemukan kepada Al-Quran dan Sunnah. Wallahu a'lam. Baik, ini kiranya bisa disampaikan pada kesempatan ini, mudah-mudahan bermanfaat yang sedikit ini. Insya Allah kita akan lanjutkan yang berikutnya di pertemuan selanjutnya, yaitu terkait dengan sunnah-sunnah sholat, ya, sunnah-sunnah sholat. Baik, tentunya ini dijelaskan bukan berarti ingin mengajak untuk, ya, ini kan sunnah, ini nggak perlu dikerjakan, tidak. Tapi agar kita lebih paham membedakan antara rukun, wajib, dan sunnah, karena dilihat dari konsekuensi yang berbeda jika ditinggalkan, ya. Namun seorang muslim hendaknya selalu berusaha untuk mengerjakan semua amalan kebaikan, termasuk di dalamnya amalan sunnah. Jangan diabaikan, jangan ditinggalkan. Ini adalah amalan yang mulia, yang tentunya tidaklah seorang hamba mengamalkan amalan kebaikan yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, bersumber dari Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, kecuali Allah Ta'ala akan janjikan pahala besar baginya, ya. Nah, ini yang senantiasa kita harus usahakan, gitu. Harus usahakan. Jangan mentang-mentang ini adalah amalan sunnah kemudian kita tinggalkan, tidak. Dan satu terakhir, yang membedakan bagaimana cara ulama salaf terdahulu memandang sunnah dengan orang-orang saat ini. Terdahulu, yaf'aluna sunnah li'annaha sunnah. Mereka mengerjakan sunnah dengan alasan ini sunnah, ayo kita kerjakan, ini sunnah. Tapi orang-orang sekarang justru meninggalkan sunnah karena sebab kan cuma sunnah, ya. Beda, sangat berbeda.
Ya, maka mudah-mudahan kita diberikan taufik oleh Allah Ta'ala untuk selalu mudah dalam menjalankan ketaatan kepadanya, dimulai dari perkara yang wajib atau perkara yang sunnah, dan kita dimudahkan untuk menjauhi apa saja yang Allah Ta'ala larang. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Kita tutup dengan doa kafil majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.